Seksio sesarea pada pasien eklamsi dan preeklamsi. Preeklamsi merupakan suatu kelainan yang tidak manifest sebelum kehamilan 20 minggu. Kejadian paling tinggi pada primigravida dan prevalensi terbesar pada multipara. Preeklamsi khas dengan adanya trias, hipertensi, protein urea, dan edema yang menyeluruh. Disebut preeklamsi ringan jika pada wanita yang sebelumnya normotensi terdapat kenaikan tekanan diastolik menjadi lebih dari 90 mmHg dengan protein urea kurang dari 0,25 gr per lt. Disebut preeklamsi berat jika tekanan sistolik lebih dari 160 mmHg atau diastolik lebih dari 110 mmHg. Peningkatan yang cepat dari protein urea, oliguria kurang dari 100 ml per 24 jam, terdapat gangguan serebral atau penglihatan, edema paru atau sianosis. Preeklamsi bisa menjadi eklamsi pada setiap tingkatan jika terjadi kejang-kejang. Kejang-kejang bisa terjadi sebelum persalinan, selama persalinan segera pada periode postpartum. Etiologinya masih belum jelas, tetapi semua peneliti setuju bahwa kelainan yang esensial adalah adanya iskemia uteroplasental. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, cedera imunologis pada plasenta. Kedua, iskemia uterus. Yang ketiga, timbulnya koagulasi intravaskuler. Mekanisme dasarnya dikaitkan dengan faktor genetik, ketidakseimbangan metabolisme prostaglandin, gangguan defisiensi nutrisi, atau kombinasi dari faktor-faktor tadi. Yang menarik, penyakit ini memiliki penyebaran geografi dan sosioekonomi lebih banyak di negara berkembang, nyata menurun pada daerah yang lebih berkembang. Jelas, hal ini menyokong faktor nutrisi, genetik, dan interaksi antara kedua hal tersebut. Tetapi meskipun hal ini terlihat pada beberapa penelitian, etiologi pasti tetap belum jelas. Kemungkinan ketidakseimbangan produksi tromboksan dan prostacyclin atau prostacyclin merupakan mekanisme dasar yang harus dipertimbangkan. Sering pada primigravida, kejadian lebih tinggi jika ada pembesaran uterus yang cepat, misalnya kehamilan lebih dari 1 atau kembar, diabetes mellitus, polyhydramnion, molahidatidosa. Masuk ke bab patofisiologi preeklamsi atau eklamsi. Perubahan patofisiologi dari preeklamsi disebabkan karena perubahan-perubahan vaskuler dalam plasenta selama trimester pertama. Trimester pertama kehamilan. Suatu reaksi antigen-antibodi antara jaringan ibu dan foetal itu menimbulkan vaskulitis plasenta. Pada kehamilan lebih lanjut akan membawa ke arah anoksia jaringan dan pelepasan tromboplastin-like substance ke sirkulasi ibu, menyebabkan gejala preeklamsi. Iskemia uteroplasenta menyebabkan ekskresi renin-like substance yang menyebabkan peningkatan produksi angiotensin dan aldosteron. Diduga terdapat penghambatan sistem substansi vasodilator, terutama prostaglandin. Akibat vasokonstriksi menimbulkan terjadinya yang pertama hipertensi, kedua lesi pada glomerulus yang menyebabkan protein urea, yang ketiga penurunan glomerular filtration rate yang menimbulkan peningkatan reabsorpsi sodium dan terjadi edema. Penyebab kematian ibu adalah edema paru dengan congestive heart failure, hipertensif cerebral encephalopathy, pendarahan otak, atrusio placenta, renal failure, nekrosis hipofis. Untuk susunan saraf pusat, masuk ke bab susunan saraf pusat. Komplikasi neurologis dari kehamilan termasuk sakit kepala, gangguan penglihatan, hiperrefleksia merupakan tanda-tanda adanya ancaman terjadinya konvulsi. Tetapi konvulsi bisa juga terjadi tanpa tanda-tanda sebelumnya.
Konvulsi sulit diatasi dan bisa terjadi status epileptikus. Beberapa peneliti menyatakan edema serebral merupakan faktor utama untuk terjadinya konvulsi. Tetapi penelitian baru-baru ini meragukan keterangan tadi. Sheehan dan Lynch itu menemukan tidak terdapat fakta bahwa ada pembengkakan otak dan menyatakan bahwa cerebral edema tidak mungkin terjadi pada eklamsi. Penelitian dengan CT scan pada 43 wanita hamil dengan eklamsi itu menemukan edema terjadi pada 27 penderita dan beratnya edema dikaitkan dengan lamanya kejang-kejang intermiten. Pada 5 penderita memperlihatkan adanya kenaikan sekilas dari tekanan intrakranial dan pendarahan intrakranial yang bisa fatal ditemukan pada 4 penderita. Daerah hipoksik iskemia adalah lesi yang paling penting. Penelitian yang lain dengan CT scan, MRI, dan cerebral angiografi menyokong konsep bahwa prinsip dasar patologi adalah vasospastic iskemia injury daripada edema yang menyeluruh. Jika konvulsi berat dan berlangsung lama, bisa terjadi edema otak yang menyeluruh. Jadi edema ini akibat konvulsi, bukan sebagai penyebab konvulsi eklamsi. Konvulsi eklamsi itu berbeda etiologinya dengan konvulsi hipertensi ensepalopati. Pada hipertensi ensepalopati, konvulsi umumnya terjadinya bila kenaikan tekanan darah melewati ambang autoregulasi otak. Pada keadaan tersebut, terjadi vasodilatasi di vokal area akibat rusaknya barrier darah otak dan terjadi intravasasi. Masuk ke bab sistem kardiovaskuler, terjadi penurunan volume darah kira-kira 10 sampai dengan 15% dibandingkan dengan wanita hamil normal. Systemic vascular resistance atau SVR meningkat. Peneliti lain mendapatkan bahwa sampai 25% dari pasien memperlihatkan fungsi miokardial yang suboptimal dan menyokong bahwa ada ketidaksesuaian antara central venous pressure atau CVP dan pulmonary capillary wedge pressure atau PCWP, meskipun keduanya umumnya rendah. Dibandingkan dengan kehamilan yang normal, pada preeklamsi volume intravaskuler menurun, curah jantung menurun, dan resistensi sistemik vaskular meningkat. Masuk ke bab koagulasi. Gangguan koagulasi itu sering terjadi pada pasien preeklamsi atau eklamsi dengan trombositopenia. Terjadi pada sepertiga pasien preeklamsi. Juga bisa terjadi hemolisis, terutama dikaitkan dengan kelainan fungsi hepar dan disebut HELLP syndrome, yaitu hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets, dan disseminated intravascular coagulation atau DIC terjadi kira-kira 7% kasus. Kelton dan kawan-kawan menyokong bahwa defisit fungsi trombosit itu bisa terlihat tanpa dikaitkan dengan jumlah trombositnya. Ramanathan dan kawan-kawan menyatakan bahwa wanita dengan preeklamsi berat memiliki bleeding time yang memanjang dengan jumlah trombosit yang adekuat. Hematokrit meningkat akibat hemokonsentrasi. Kemudian masuk ke bab sistem respirasi. Bisa terjadi kesulitan intubasi karena gangguan lapangan penglihatan karena adanya edema saluran nafas bagian atas dan laring. Kemudian masuk ke bab liver. Disfungsi hepar mungkin penyebab dari keluhan sakit epigastrium dan sudah diketahui bahwa disebabkan karena iskemia hepatik nekrosis, meskipun hal ini juga bisa disebabkan karena pendarahan subkapsula hepatis. Hipotensi yang tiba-tiba bisa disebabkan karena ruptur hepar spontan, meskipun jarang terjadi, tetapi bisa menyebabkan kematian. Penurunan fungsi liver itu bisa merubah clearance obat yang dimetabolisme di hepar dan membutuhkan penyesuaian dosis obat untuk mencegah overdosis. Masuk ke bab ginjal. Kerusakan ginjal dibuktikan dengan adanya protein urea, meskipun oliguria lebih sering disebabkan hipovolemia dan penurunan renal blood flow daripada
oleh kerusakan ginjal. Telah dibuktikan bahwa lesi primernya adalah renal vasospasme dan peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap molekul yang besar. Bisa terjadi ARF atau acute renal failure yang membutuhkan dialisis yang bisa dipresipitasi oleh adanya terapi hipotensif yang berlebihan atau oleh HB urea, adanya HELLP syndrome. Tetapi prognosisnya baik. Sibai melaporkan dari 18 pasien ARF akibat eklamsi, 16 pasien baik tanpa sequel, sedangkan yang 2 lagi meninggal akibat penyebab di luar ginjal. Masuk ke bab feto-placental unit. Terjadinya disfungsi plasenta dengan gambaran morfologi yang abnormal dan keabnormalan pertumbuhan plasenta adalah penyebab utama dari terjadinya preeklamsi. Sering terjadi penurunan perfusi plasenta dan solusio plasenta sehingga bisa menimbulkan retardasi pertumbuhan intrauterin dan terjadi kematian foetus. Dengan pertimbangan keselamatan ibu, sering bayi segera dilahirkan dan sebagai akibat kejadian distres nafas lebih tinggi pada neonatus yang lahir dari ibu preeklamsi atau eklamsi. Neonatus yang immature juga menderita perkembangan sistem metabolisme yang buruk, jadi memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap obat daripada infan yang sehat dari ibu yang gravida etem. Ya, masuk ke bab pengelolaan pasien preeklamsi. Pengelolaan pasien eklamsi atau preeklamsi idealnya dilakukan multidisiplin dan anestetis ikut dalam pengelolaan preeklamsi berat pada stadium dini. Jika diberikan MGSO4, anestis bisa menaksir fungsi neuromuskuler sehingga bisa memberikan advis dalam proteksi jalan nafas dan depresi nafas. Terapi terbaik untuk preeklamsi adalah cepat-cepat melahirkan foetus dan gejala umumnya reda dalam 48 jam sesudah bayi dilahirkan. Pengelolaan merupakan simptomatis, sasaran utama merupakan mencegah konvulsi, memperbaiki perfusi organ dan uteroplasental, penurunan tekanan darah, koreksi gangguan pembekuan. Pada kasus yang berat dibutuhkan monitoring tekanan arteri, CVP dan tekanan arteri pulmonalis. Masuk ke bab pengendalian konvulsi. Terapi untuk kejang-kejang terdiri dari oksigenasi, ventilasi, antikonvulsan. Pengendalian konvulsi pada pasien preeklamsi masih dalam perdebatan. Di Eropa atau Inggris dengan obat-obat antikonvulsan, sedangkan di Amerika dengan MGSO4. Sedangkan di negara-negara lain dengan memakai kedua obat tadi, antikonvulsan dan MGSO4. Pemberian MGSO4 sendiri tidak bekerja sebagai antikonvulsan karena tidak menembus sawar darah otak, tetapi memberikan gambaran palsu dengan hilangnya kejang-kejang karena efek MGSO4 untuk blokade neuromuskuler. Tapi alasan ini tidak kena untuk pasien yang bangun dan bernafas spontan. Prinsip adanya cerebral vasospasme menyokong pemberian MGSO4 karena magnesium merupakan suatu cerebral vasodilator kuat. Maka rasional kalau bisa mengendalikan komplikasi SSP dibandingkan dengan diazepam plus pentazokin, diphenyldentoin atau epinutum. MGSO4 itu paling baik untuk terapi konvulsi. Magnesium lebih unggul daripada diazepam jika dilihat dari efeknya terhadap bayi, tapi pada penelitian lain yang terbaik untuk neonatus adalah diphenyldentoin.